Hai guys, perkenalkan nama saya Prita Yudi Singal dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kelas A1 semester 1 dengan NIM 2114 201038. Pada saat ini saya akan membuat video tentang sistem jaringan, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1 dan dosen pengampu mendengar semuanya tampilan SKS. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama, jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, dan atau endoderma. Nama epitelium sangat erat hubungannya dengan letaknya di dalam tubuh. Epitelium yang melapisi dinding dalam kaplir darah, pembuluh limfa, dan jantung disebut endotelium. Endotelium berasal dari perkembangan lapisan mesoderma, sedangkan epitelium yang melapisi rongga tubuh misalnya perikardrium, pleura, dan peritoneum disebut mesotelium. Mesotelium juga berasal dari lapisan mesoderma. Sel-sel epitelium terkait satu dengan yang lain adalah set pengikat antar sel sehingga hampir tidak ada ruangan antar sel. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Berikut ini adalah jaringan epitelium yang berdasarkan jumlah dan epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel yang dibentuk dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasi epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapis sel. Epitelium berdasarkan struktur dan fungsinya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibagi menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi organ, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh. Jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cairan. Getah cairan ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya, kelenjar dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Serat kolagen berupa berkas keanekaragaman yang berwarna putih. Seratnya yang mempunyai daya regang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis daripada serat kolagen. Seratnya mempunyai elastisitas tinggi, terdapat pada pembuluh darah. Serat retikuler hampir sama dengan serat kolagen tetapi berukuran lebih kecil. Serat ini berperan dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan yang lain. Jaringan ikat longgar, susunan seratnya longgar dan memiliki banyak
substansi dasar. Fungsinya antara lain memberikan bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyongkong, mengelilingi dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, melekatnya jaringan di bawah kulit. Kedua, jaringan ikat padat. Susunannya, selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada bagian dermis kulit dan pembungkus tulang, jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Jaringan pada tulang, tulang rawan kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan elastin, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastis bergelombang. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan tidak teratur. Lekuna-lekunanya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrisit. B. Tulang rawan sejati, osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak dalam lekuna. Osteosit dibentuk oleh osteobolas. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh penalikulin. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unik-unik yang dinamakan sistem Havertz. Setiap Havertz mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut periosteum. C. Jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak, disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini terdistribusi di bawah kulit, di dalam tulang, rongga perut, dan dada. Berikutnya jaringan saraf. Inilah gambar struktur sel saraf manusia. Jenis saraf neuron sensorik berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motor berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensorik ke neuron motor. Ringkasannya, sel merupakan cikal bakal makhluk hidup yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel yang mempunyai fungsi dan ciri khas masing-masing demi kelangsungan fungsi dan sel. Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.